Mana nasi ayam? Ayo yo. Kok ada telur ayam pula sini dalam? Ya kan? Tapi pula saya ayam jantan bertelur ke apa macam mana? Nah, sudah lapar. Yang mana satu ayam bertelur sini pemirsa? Ayam saya pun betina cuma satu. Ayam saya betina cuma satu, anak tengah kecil-kecil, tapi ada telur ayam dalam. Tak mungkin ayam tinggi-wingki ini pula bertelur kan? Saya tahu ayam jantan kadang-kadang bertelur, tapi telurnya kecil je. Tak tahu ayam mana ini bertelur. Tengok nanti ayam yang mana bertelur dalam kandang saya ini. Buka je. Saya rasa ayam orang ini bertelur dalam. Nasinya pun habis deh. Salam berjuang-juang. Nah, di Bapak Turan Rasnina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, good morning. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini ya pemirsa. Hari ini saya mau masak nih. Hari ini Ahad kan, jadi nggak terlalu buru-buru sih. Hari ini saya mau masak cepat, karena hari ini kita mau ke ladang. Jatuh dia macam ini kok. Alright. Hari ini saya nak masak ayam kampung. Semalam pulang dari pesta, di jalan kita beli sama Singgem ayam kampung pemirsa. Sini kalau mau masak ayam kampung atau ayam merah, kita kena beli ke Namukur. Dari sini tuh naik motor setengah jam lah. 1 jam pulang pergi. Baru boleh dapat. Karena di sini yang kan udah saya banyak kali saya bilang pemirsa, yang jual sayur di sini itu sayur yang dijual itu aja. Kalau misalkan kita nak sayur yang lain, lauk yang lain, kita kena pesan dulu. Saya bilang kalau saya masak apa-apa, saya rebus ini, kalian bilang kedekut. Kan sudah saya bilang di sini tuh lauk kita kena order dulu. Bukan langsung ada. Kalau misalkan kita mau makan ikan yang lain selain daripada ikan ikan sarden, ikan dentis, sudahlah. Macam gila sudah. Udah. Pemirsa, hari ini tadi saya ambil serai, lepas itu banyak kali saya nampak kacang panjang saya, terus saya kutip. Wow, tengok ada berapa kilo ini banyak juga ini pemirsa. Hasil panennya, tapi saya nggak buat videonya, kerap juga kita panen kan. Saya ambil sedikit lah, letak di kari. Ada juga orang masak kari ayam letak ini kan. Ini sama-sama. Sebenarnya pemirsa dulu waktu saya di Malaysia pun saya sudah kena seperti ini. Saya pun heran lah pemirsa, kenapa orang terlalu macam mencampuri life saya gitu loh.
Saya nampak tuh ada aja orang yang buat video begini, begitu tuh orang nggak terlalu campur. Tapi kalau saya kan orang terlalu macam semua benda gitu loh. Ini nggak betul, itu nggak betul. Dulu waktu saya di Malaysia juga hari-hari kari. Udah gitu kita beli ketam, kita beli ikan, kita beli ini kan salah juga. Orang kaya beli ini beli itu, tak jimat langsung, salah. Kalau kalian tengok video-video kami di Malaysia dulu pun macam gitu juga orang komen. Beli ini banyak sangat, sekarang tak mampu beli ini, beli itulah. Boros sangat, tak mau berjimat duit. Kalau kita makan kedai lagi salah. Bila kita udah masak macam ini lagi salah, semua salah. Sebenarnya yang asik menyalahkan saya itu saya sebenarnya perasaan memang nggak suka saya, betul saya bilang nggak suka saya, terus macam cari celah lah kayak biar nggak nampak sangat yang nggak suka tuh macam komplain ini komplain itu. Saya tuh suka tahu nengok komen-komen orang bagaimana gitu kan, saya tengok history dia selalu komen di channel saya, memang nggak pernah betul saya di matanya gitu. Terus kalau saya reply, terus ada yang bilang, ih kalau apa tuh kena sabar. Bukan saya tak sabar, saya reply komen-komen seperti itu, enggak. Toh Anda juga boleh mengatakan orang sesuka hati Anda juga boleh macam menilai orang sesuka hati Anda juga boleh pokoknya menceritakan orang lain seperti apa yang Anda inginkan gitu. Boleh. Kenapa saya tidak boleh membalasnya? Kenapa saya tidak boleh istilahnya tuh menegur Anda? Kenapa nggak boleh? Bukan saya tidak sabar, enggak. Saya cuma ngerasa hidup Anda itu terlalu mengontrol orang lain gitu loh. Saya mau masak ini, saya mau masak itu. Misalnya tuh ya kan, kalian melihat saya masak ini, saya itu nggak sayang anak lah, nggak menjaga pemakanan anak lah, ya kan. Tapi cara orang mengatur kehidupan rumah tangganya itu nggak sama. Mungkin kalian rasa cara kalian itu udah bagus, tapi bagi orang lain cara itu tuh nggak bagus. Mungkin bagi orang lain cara kalian itu cara dia udah bagus, tapi bagi kalian cara itu nggak bagus, karena kita punya cara sendiri untuk mengatur kehidupan kita, pemirsa. Di sini waktu di Malaysia air free, elektrik free, rumah free. Di sini juga air free, rumah free, elektrik. Di Malaysia saya nggak pernah bilang elektrik di sana free, bayar. Malahan saya kemarin pernah buat video bila elektrik saya tiba-tiba naik, saya bilang gitu. Letih juga melihat kalian gitu loh pemirsa, terlalu campur semua benda gitu. Kalau kita bilang udah nggak suka, ya udah nggak apa-apa, saya ikhlas loh. Walaupun penonton saya cuma 10.000, yang penting yang suka semua gitu. Ini daripada penonton kebanyakannya yang nggak suka menonton udah gitu komennya itu komen-komen menyakitkan, buat apa? Saya menghindari untuk membaca. Kalau jijik. Berak jijik sayang mama. Oke, ini udah panas kita punya minyak. Mari masak. Ini rempah 4 sekawannya ya. Ini saya masak kari ayam macam biasa, udah banyak kali kalian nampak. Ini ada bawang merah. Terus bawang putih. Saya nggak ada serbuk cabai, jadi saya buat cabai aja. Mungkin kenapa cara kita mengatur rumah tangga itu lain, karena cara berpikir kita itu lain. Mungkin Anda mau yang misalnya tuh hidup susah juga makan nggak boleh susah-susah gitu, makan nggak boleh nggak enak gitu ya kan. Mungkin Anda maunya kayak gitu. Saya tuh kadang pikirnya begini pemirsa ya, begini pemikiran saya. Sebenarnya anak itu tergantung kita juga. Saya tengok anak-anak di sini tuh kuat-kuat. Dari pukul 3 nanti hujan sampai pukul 8 malam, mereka still di hujan juga, nggak sakit. Mamanya cuma masak daun ubi, makan banyak dia. Kan tergantung kita juga. Kalau kita asik beli daging, beli... Ini sama? Hah? Nanti. Kalau kita asik bagi daging, makanan enak-enak, memang mereka nggak akan mau makan sayur-sayuran seperti yang saya masak ini. Tapi kalau dari awal memang kita bagi dia makanan seadanya, ya udah kayak gitu juga. Dan dia membesar. Saya nggak mau anak saya merasakan kayak yang saya rasakan sama suami saya, susah. Ini kita masukkan serbuknya ya. Kalau dari kecil kita didik dia makanan yang ada ini saja makan, jangan memilih-milih makan.
Mungkin 2-3 kali dia nggak mau makan, tapi lama-lama nanti dia makan juga. Macam mana lauk pun dia tetap makan enak. Mungkin kalian pikir, ada kalian nampak tuh orang, mungkin orang luar negara, mereka makan gini aja. Banyak mereka makan, bertambah-tambah. Ya memang mereka udah terbiasa seperti itu. Nah, kalian bilang saya kalau makan, kalau nggak ada sayur, nggak ada daging, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak bisa. Ya karena udah dididik dari kecil seperti itu. Jadi makanya tadi saya bilang tuh nggak bisa disamakan. Kalau saya memang lebih invest ke masa depan anak saya daripada sekarang gitu. Karena kalian tahu kan, susah cari kerja. Persaingan pun banyak, manusia semakin banyak. Dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda, marka nilai yang berbeda-beda. Itu semua kita kena pikir juga. Kalau asik, duit ada, hasil untuk beli makan berpoya-poya, mewah-mewah, sampai bila boleh tahan? Kalau contoh pun duit saya 30.000 satu bulan saya dapat, saya harus habiskan untuk makan satu hari harus habiskan dalam 100 ringgit. Satu bulan baru 3.000, kedekul sangat. Nah, itu untuk makan saja. Untuk makan, hidup ini bukan untuk makan saja. Main-main lebar sama apa. Jadi begitulah pemirsa yang hanya bisa saya simpulkan. Mungkin yang kalian merasa saya tidak betul mengatur keluarga saya, mungkin karena Anda dengan saya itu beda tujuannya. Saya lebih invest ke masa depan anak saya. Nggak apa-apa, biar mereka makan seperti ini aja. Kemarin juga waktu kita pertama pindah ke sini, asik ciri-ciri saya rasa kalian juga tahu, bukan faktor makanan. Itu ada namanya penyesuaian lingkungan, namanya baru pindah. Pasti ada penyesuaian. Sekarang sudah oke. Kalau macam demam biasa itu kayaknya biasa lah. Nggak apa-apa lah, biar mereka makan seadanya aja. Nanti udah besar mereka mana-mana pergi pun orang makan, oh ini bu sedap, ini boleh, ini pun boleh. Gitu. Kalau kalian mau bagi makan anak-anak kalian yang mewah-mewah, sedap-sedap, begini begitu, itu cara kalian. Cara kalian mensyukuri hidup. Kalau saya lebih ke invest tanah. Saya cuma nggak mau anak saya ngerasaan yang macam yang saya bilang. Mak saya itu hanya ada 1 lembar kebun, tahu, 2 lembar. Ada yang dekat kuburan bapak saya 1, yang di Tanjung Merawat 1. Itu saja. Bayangkan kalau hanya itu yang dia ada, and then kami anak-anaknya nggak dapat apa-apa. Dengan bermodalkan nggak sampai 2 hektar pun, 1 hektar lebih. Contohlah 2 hektar anak 4 orang. 2 hektar tuh 50 rantai bagi 4. 50 rantai bagi 4, dapatlah 10 rantai lebih sedikit 1 orang. Dengan 10 rantai kebun, apa kalian boleh pakai untuk makan? Nggak boleh. Tetap juga kita kerja-kerja kebun orang baru hidup. Itu yang saya nggak mau dirasakan anak saya, makan dari tangan orang. Kerja kebun orang baru makan. Kalau nggak kerja nggak makan. Nggak usah gaji saya 30K pun pemirsa, 10K gaji saya pun 10.000. Ya sayang, cukup saya hari-hari, cukup untuk kami tuh. 10.000 tuh kira dalam rupiah kan 30 juta kan. Sekarang nggak sampai sih, 10.000 tuh paling cuma 28 sekian gitu. Kita kasihlah 30 juta. Saya makan hari-hari di kedai pun. Satu hari ini kita makan mewah-mewah ya, cuma 500.000. Kali 30 hari cuma baru 15 juta. Balance lagi 15 juta. Ya kan? Masih ada lagi balance 15 juta. Cukup lagi. Tapi kan kita hidup ini bukan cuma pemikirannya sampai di situ. Banyak yang kita kena pikirkan deh. Berapa kamu kasih sabunnya? 2. 3 kasih sayang. 2 saja, kain pun kurang. Ini kita punya kari pun udah mau masak pemirsa. Hari ini curhat saya sampai sini saja. Mungkin ada yang kurang setuju, ada yang kurang sesuai dengan pendapat Anda. Nah itulah namanya curhat, ya kan? Mencurahkan isi hati keluar. Orang suka tak kisah, janji udah keluarkan saja dulu. Betul tak pemirsa? Kalau kita keluarkan sesuatu yang pasti kalau ini saya keluarkan orang suka, tertekan kita nanti. Berani mengeluarkan sesuatu yang mengundang kontroversi itu pun satu
keberanian juga. Betul tak? Jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.